Perkenalkan, nama saya Andi Febri Maldini Putra, NIM 22087134, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, Pancasila menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan roh yang sama yang terwujud dalam sila Pancasila. Pancasila membawa dalam dirinya sendiri kebangsaan Indonesia yang tidak hanya bernegara melainkan memiliki jiwa yang tak tergantikan oleh apapun. Dalam Pancasila, kita menemukan kekayaan bangsa yang menopang seluruh perjuangan bahkan perjalanan bangsa Indonesia. Ketika mendengar nama Pancasila, maka dengan sendirinya orang akan mengenal bangsa Indonesia. Nilai bangsa yang terkandung dalam kelima sila Pancasila mewakili jati diri bangsa kita. Seluruh rakyat meyakini bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Jadi selanjutnya nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri itu di kehidupan sehari-hari dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan juga sebagai filsafat hidup bangsa. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu adalah kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diyakini oleh bangsa untuk mewujudkan sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Bagi bangsa ini, nilai Pancasila itu tercermin dalam adat istiadat, kebudayaan, kehidupan keagamaan. Bangsa Indonesia itu sejak dulu merupakan bangsa yang religius. Maksudnya religius itu bangsa yang percaya terhadap Tuhan. Ini terbukti karena adanya berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita harus mempertahankan jati diri bangsa ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mayuni, NIM 22033082, Prodi Pendidikan Fisika, berasal dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki arti bahwa Pancasila menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki jati diri dan karakter yang berbeda dengan bangsa lainnya. Terdapat 5 prinsip karakter yang ada dalam nilai-nilai sila Pancasila yang telah melekat dalam segala seni kehidupan warga negara Indonesia, yaitu pertama, karakter berketuhanan. Perilaku bangsa Indonesia taat akan menjalankan ajaran agama dan menghargai perbedaan agama merupakan salah satu bentuk cerminan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Selain itu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menghargai dan menghormati agama lainnya. Salah satu bentuk kepribadian bangsa yang terdapat dalam sila pertama. Yang kedua, karakter kemanusiaan. Kepribadian bangsa Indonesia yang dipenuhi dengan sikap memperlakukan individu lain sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karakter ini dibuktikan dengan sikap tanggal rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain serta menyayangi antar sesama manusia. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang terdapat dalam sila kedua. Yang ketiga, karakter persatuan. Sikap menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi merupakan cerminan kepribadian bangsa terdapat pada sila ketiga. Karakter ini dicerminkan dengan adanya rasa cinta kepada tanah air dan sikap rela berkorban. Yang keempat, sikap demokratis. Bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, merupakan cerminan kepribadian bangsa terdapat pada sila keempat. Tidak hanya musyawarah dan mufakat saja, tetapi juga dapat mempertanggungjawabkan hasil keputusan yang telah diambil. 5. Karakter sosial yang berkeadilan. Adanya sikap rasa adil terhadap sesama warga negara Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia terhadap sila kelima. Oleh karena itu, setiap nilai-nilai Pancasila merupakan karakter sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Rufitawati dengan NIM 22031067 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua yang berbunyi, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pikiran-pikiran yang mendalam dalam Pancasila merupakan hasil dari kajian sistematis, teratur, dan terukur sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga dilambangkan keesaan Tuhan. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengamalan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lainnya. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan. Adapun hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tengah rasa antar masyarakat. Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lainnya. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sila ketiga ini berarti kita harus menempatkan kesatuan persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya bangga berbahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain dalam kehidupan sehari-hari. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan, saling bekerja sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan gotong royong. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki fisiologi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Dalam sila keempat ini, ada pun hal-hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan musyawarah jika antar masyarakat memiliki pendapat yang berbeda, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam masyarakat, belajar untuk tidak egois. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila ini melambangkan keputusan dasar setiap manusia yaitu pandangan dan sandang. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Pangan diartikan dengan kebutuhan pokok kita, yaitu makan dan sandang, kebutuhan pakaian kita. Oleh karena itu, padi dan kapas menjadi simbol dalam sila kelima. Maka dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tresna Ayu dengan NIM 220330855 dari Prodi Pendidikan Fisika dari kelompok. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa. Sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM 2202959. Saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila dinyatakan sebagai penjajahan leluhur. Pancasila dinyatakan sebagai penjajahan leluhur adalah karena proses dilahirkan atau ditetapkan sebagai ideologi serta dasar negaranya melalui proses sidang. Awal nama Pancasila terbentuk dari sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni dalam pidato Soekarno. Ia menyampaikan ide serta gagasan tentang dasar negara Republik Indonesia yang ia beri nama Pancasila, yang berarti 5 dasar. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang yang berisikan kelima asas tersebut, maka dibentuklah sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9 yang berisikan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Alexander Andreas Maramis, dan Ahmad Subarjo. Dan setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus melalui sidang PPKI. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Oleh sebab itu, sampai saat ini masyarakat Indonesia harus selalu ingat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.